Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Winda Sugesti dengan NIM 202101200013 dan teman saya Razak Hidayatullah dengan NIM 202101200059. Kami dari kelas TE 21A Program Studi Teknik Elektro 2021 Universitas Nusa Putra. Pada video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang transistor. Transistor merupakan salah satu komponen yang selalu ada di setiap rangkaian elektronika. Umumnya, transistor digunakan untuk rangkaian penyambungan atau pemutusan atau switching seperti saklar. Transistor juga berfungsi sebagai penguat atau amplifier, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transistor dibedakan berdasarkan arus inputnya, yaitu bipolar junction transistor atau BJT dan tegangan inputnya FET atau field effect transistor. Transistor ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki 3 kaki utama, yaitu base, kolektor, dan emitter. Bipolar junction transistor adalah jenis transistor yang memiliki 3 kaki, yaitu basic, kolektor, dan emitter, dan dipisahkan menjadi 2 aliran arah, yaitu positif dan negatif. Aliran positif dan negatif di antara basis dan emitter terdapat tegangan dari 0 volt sampai 6 volt, tergantung pada besaran tegangan sumber yang dipakai. Dan besaran tegangan tersebut merupakan parameter utama transistor tipe BJT. Tidak seperti field effect transistor, arus hanya terdapat pada satu jenis pembawaan, elektron atau holes. Di BJT, arus dari 2 tipe pembawaan, elektron dan holes. Hal tersebut terjadi dengan bipolar. Ada 2 tipe transistor BJT, yaitu tipe PNP dan NPN, di mana NPN terdapat 2 daerah negatif yang dipisah dengan 1 daerah positif, dan PNP terdapat 2 daerah positif yang dipisah dengan daerah negatif. Karakteristik dari transistor. Transistor BJT digunakan untuk 3 penggunaan yang berbeda, yaitu mode cut-off, mode linear amplifier, dan mode saturasi. Penggunaan fungsi transistor bisa menggunakan karakteristik dari masing-masing daerah kerja ini. Selain itu, membuat fungsi daripada transistor, karakteristik transistor juga dapat digunakan untuk menganalisis arus dan tegangan. Karakteristik dari masing-masing daerah operasi transistor dapat dibagi jadi 3 bagian, yaitu daerah potong, daerah saturasi, dan daerah aktif. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya pada pertama-tama kita membutuhkan komponen resistor. Kita tulis resistor. Nah, ini adalah resistor. Oke. Lalu yang kedua kita membutuhkan transistor, yaitu transistor BC547. Nah, atau transistor ini analog primitif, yaitu NPN, transistor NPN. Oke. Lalu kita masukkan ke dalam lembar kerja. Nah, resistornya sini. Lalu kita membutuhkan DC. Nah, inilah DC, ada di generator. Kita membutuhkan DC di sini 1 dan di sini 1. Nah, setelah itu kita membutuhkan ground. Kita membutuhkan ground ada di terminal. Ya, kita membutuhkan ground, simpan di sini. Nah, setelah itu baru kita rangkai komponen-komponen tersebut. Kita rangkai dari resistor ke DC, dari resistor ke transistor, terus dari transistor ke DC juga. Nah, lalu dari transistor ini ke ground. Setelah itu DC yang kiri ini kita ganti namanya menjadi
menjadi IB. Lalu current score, setelah itu oke. Nah, yang ini kita ganti namanya kita ganti menjadi VCE. Nah, oke. Lalu kita beri tegangan, atau current, kita beri tegangan atau current. Nah, di sini kita beri tegangan. Set. Nah, kita rotate. Setelah di rotate, baru kita ganti namanya dengan IC. Selesai, oke. Nah, kita perkecil dulu ya kawan-kawan. Perkecil dulu. Lalu kita ingin melihat kurva grafnya. Kita bisa melihatnya dengan transfer. Kita buat gini. Nah, lalu kita ganti graph title-nya dengan nama IC VCE. Nah, source satunya kita ganti dengan root VCE, source 2-nya kita ganti dengan root IB. Lalu stop value-nya kita ganti dengan 12. Stop value-nya yang source 2 kita ganti dengan 100. Nah, setelah ini oke. Lalu add traces, namanya IC probe P1-nya kita ganti dengan IC. Oke. Nah, lalu kita lihat simulate graph-nya. Nah, inilah simulate graph-nya. Pada bagian sini, di bagian sini adalah daerah saturasi di mana dioda emitter diberi prategangan maju, dioda kolektor juga diberi prategangan maju. Akibatnya, arus kolektor IC akan mencapai hanya maksimum tanpa bergantung kepada arus basis IB dan beta DC. Hal ini menyebabkan transistor menjadi komponen yang tidak dapat dikendalikan. Untuk menghindari daerah ini, dioda kolektor harus diberi prategangan mundur dengan tegangan melebihi PCE saturasi, yaitu tegangan yang menyebabkan dioda kolektor saturasi. Lalu pada bagian sini, di bagian sini adalah daerah aktif di mana dioda emitter diberi prategangan maju, dioda kolektor diberi prategangan mundur. Nah, kalau yang di sebelah sini nih, di sebelah sini ini adalah daerah cap off di mana dioda emitter diberi prategangan mundur. Akibatnya tidak terjadi pergerakan elektron sehingga arus basis IB sama dengan 0. Demikian juga arus kolektor IC sama dengan 0 atau disebut ICEO. Arus kolektor ke emitter dengan harga arus basis adalah 0. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.